Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mempelajari matematika bersama saya, Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, di mana barisan aritmatika dan geometri ini sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, dan peluruhan. Jadi fokus ya belajarnya. Perhatikan masalah berikut. Di suatu pameran elektronik, Odi mendapatkan dua brosur dari dua toko yang berbeda, yang menawarkan kredit laptop berkualitas tinggi. Laptop seharga 10 juta tersebut dapat diangsur selama 5 tahun. Toko OLS menawarkan suku bunga tunggal, dan toko Lazadul menawarkan suku bunga majemuk yang masing-masing sebesar 4% per tahun. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli laptop, Odi memperhitungkan terlebih dahulu. Setelah menghitung secara cermat, Odi mendapatkan tabel angsuran sebagai berikut. Untuk toko OLS menawarkan sistem bunga tunggal, maka pada tahun pertama bunga yang harus dibayarkan 4% dari 10 juta, yaitu 400.000. Sehingga jumlah yang Odi bayarkan 10.400.000. Pada tahun kedua dengan bunga 400.000, sehingga jumlah yang dibayarkan Odi 10.800.000. Jadi jika Odi ingin mengangsur selama 2 tahun, total uang yang ia bayarkan hanya 10.800.000. Kemudian pada tahun ketiga dengan bunga 400.000, sehingga jumlah yang dibayarkan Odi 11.200.000. Pada tahun keempat dengan bunga 400.000, sehingga jumlah yang dibayarkan Odi 11.600.000. Pada tahun kelima dengan bunga 400.000, sehingga jumlah yang Odi bayarkan 12 juta. Nah, untuk toko Lazadul yang menawarkan sistem bunga majemuk, maka pada tahun pertama bunga yang dibayarkan 4% dari 10 juta, yaitu 400.000. Sehingga jumlah yang Odi bayarkan 10 juta ditambah 400.000 sama dengan 10.400.000. Pada tahun kedua, bunga yang harus dibayarkan 4% dari 10.400.000, yaitu 416.000. Sehingga jumlah yang Odi bayarkan 10.400.000 ditambah 416.000 sama dengan 10.816.000. Kemudian pada tahun ketiga bunga yang harus dibayarkan 4% dari 10.816.000, yaitu Rp432.640. Sehingga jumlah yang Odi bayarkan Rp10.816.000 ditambah Rp432.640 sama dengan Rp11.248.640. Nah, pada tahun keempat bunga yang harus dibayarkan 4% dari Rp11.248.640, yaitu Rp449.945,60. Sehingga jumlah yang Odi bayarkan 11.248.640 ditambah 449.945,60 sama dengan 11.698.585,60. Selanjutnya, pada tahun kelima, bunga yang harus dibayarkan 4% dari 11.698.585,60, yaitu
467.943,42. Sehingga jumlah yang O dibayarkan 11.698.585,60 ditambah 467.943,42 sama dengan 12.166.529,02. Jadi kalian udah tahu ya perhitungan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Jika kita merunut pada pola barisan bilangan, maka sistem bunga tunggal berdasarkan konsep barisan aritmatika. Sedangkan sistem bunga majemuk berdasarkan konsep barisan geometri. Dari hasil perhitungan di atas, akhirnya Odi memilih untuk membeli laptop tersebut pada toko OLS karena lebih murah ya. Nah, masalah tersebut dengan periode singkat yaitu 5 tahun. Bagaimana jika periodenya 10 tahun? Jelas kalian membutuhkan waktu yang lama untuk menghitungnya. Karena itu, kita harus menemukan formula atau rumus dari pola tersebut. Bagaimana rumusan pola barisan bunga majemuk? Misalkan diberikan modal awal atau pokok MO yang diinvestasikan dengan bunga I periode, besar modal pada periode ke N atau MN dapat dihitung dengan cara berikut. Pada masalah tadi, kita misalkan 10 juta dengan MO. Bunga pada tahun pertama didapat dari modal awal dikali persentase bunga. Maka angsuran sama dengan modal awal ditambah bunga dilambangkan MO ditambah MO dikali I. Jika kita manipulasi dengan cara difaktorkan, maka menjadi MO dikali 1 ditambah I. Jadi MO-nya dikeluarkan gitu ya. Selanjutnya, pada tahun kedua didapat dari angsuran pada tahun pertama. Yang kita dapatkan tadi MO dikali 1 ditambah I dikali I atau persentase bunga. Maka angsuran kedua sama dengan jumlah angsuran pertama yaitu MO dikali 1 ditambah I ditambah bunga pada tahun kedua. Dilambangkan MO dikali 1 ditambah I dikali I. Jika kita manipulasi dengan cara memfaktorkan, maka menjadi MO dikali 1 ditambah I dikali 1 tambah I. Atau MO dikali 1 tambah I kuadrat. Selanjutnya, bunga pada tahun ketiga didapat dari angsuran pada tahun kedua. Yang kita dapatkan tadi, MO dikali 1 ditambah I kuadrat dikali I. Atau persentase bunga. Maka angsuran ketiga sama dengan jumlah angsuran kedua MO dikali 1 ditambah I kuadrat ditambah bunga tahun ketiga. Yaitu MO dikali 1 ditambah I kuadrat dikali I. Jika kita manipulasi dengan cara difaktorkan, maka menjadi MO dikali 1 ditambah I kuadrat dikali 1 ditambah I. Atau MO dikali 1 ditambah I pangkat 3. Selanjutnya, bunga pada tahun keempat didapat dari angsuran pada tahun ketiga. MO dikali 1 ditambah I pangkat 3 dikali I atau persentase bunga. Maka angsuran keempat sama dengan jumlah angsuran ketiga yaitu MO dikali 1 ditambah I pangkat 3 ditambah bunga pada tahun keempat. Yaitu MO dikali 1 ditambah I pangkat 3 dikali I. Jika kita manipulasi dengan cara difaktorkan, maka menjadi MO dikali 1 ditambah I pangkat 3 dikali 1 ditambah I. Atau MO dikali 1 ditambah I pangkat 4. Selanjutnya, bunga pada tahun kelima didapat dari angsuran pada tahun keempat yang kita dapatkan tadi, yaitu MO dikali 1 ditambah I pangkat 4 dikali I atau persentase bunga. Maka angsuran kelima sama dengan jumlah angsuran keempat atau MO dikali 1 ditambah I pangkat 4 ditambah bunga pada tahun kelima tadi, yaitu MO dikali 1 ditambah I pangkat 4 dikali I. Jika kita manipulasi dengan cara difaktorkan, maka menjadi MO dikali 1 ditambah I pangkat 4 dikali 1 dikali I. Atau
MO dikali 1 ditambah I pangkat 5. Nah, dari pola tersebut, maka besar modal atau kalau pada masalah tadi, besar angsuran pada periode ke N yang dilambangkan MN menjadi MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi hati-hati ya, pangkat N-nya nggak dikurang 1 lagi pada barisan geometri. Demikian pembelajaran terkait bunga tunggal dan bunga majemuk, di mana konsep sistem bunga majemuk juga dapat kita aplikasikan ke dalam permasalahan pertumbuhan dan peluruhan. Bandingkan masalah berikut. Yang pertama, penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya dan berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015? Masalah yang kedua. Suatu neutron akan pecah mendadak menjadi suatu proton atau elektron, dan ini terjadi sedemikian sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron, kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Dari kedua masalah tersebut, manakah yang merupakan masalah pertumbuhan dan mana yang merupakan masalah peluruhan? Serta bagaimana penyelesaiannya? Baik, kita bahas contoh yang pertama. Jelas ya, cerita tersebut merupakan masalah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertanyaan yang pertama, berapa persen pertumbuhannya? Jadi, yang ditanya nilai I ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita analisa kalimat yang bergaris merah. Bahwa tahun 2008 dianggap tahun dasar dan data penduduk terakhir pada tahun 2013. Sehingga periodenya 5 tahun. Tadi kita telah menemukan pola rumusan bunga majemuk, yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Ibu ganti aja simbolnya menjadi PN sama dengan PO dikali 1 ditambah I pangkat N. PN itu jumlah penduduk tahun terakhir, yaitu 2013. Jumlahnya 4,5 juta jiwa. PO itu jumlah penduduk tahun awal atau dasar, yaitu tahun 2008, jumlahnya 3,25 juta jiwa, dan N-nya 5 tahun. Kemudian kita bagi 3,25 sehingga didapat 4,5 dibagi 3,25 sama dengan 1 ditambah I pangkat 5. 4,5 dibagi 3,25 hasilnya 1,385. Terus kedua ruas kita akar. Akar pangkat 5 ya. Nah, karena angkanya agak sulit, kalian gunakan kalkulator. Jika fasilitas akar pangkat 5 tidak ada di kalkulator kalian, kalian siasati dengan menjadikan 1,385 pangkat 1 per 5. Atau 1,385 pangkat 0,2. Sehingga didapatlah 1,067 sama dengan 1 ditambah I. Akhirnya didapat nilai I sama dengan 0,067 atau 6,7%. Jadi, persentase pertumbuhan penduduknya sebesar 6,7%. Kemudian pertanyaan kedua. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2015? Maka kita mencari nilai PN. Berarti ada 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, periodenya tahun 2008 sampai 2015, yaitu 7 tahun. Dengan PO sama dengan 3,25 dan N sama dengan 7. Yang kedua, periodenya tahun 2013 sampai 2015, yaitu 2 tahun. Dengan PO sama dengan 4,5 dan N-nya 2. Nah, Ibu pilih cara yang kedua aja karena lebih kecil periodenya. Oke? Rumusnya ini, terus kita substitusi nilai P0 sama dengan 4,5, I sama dengan 0,067, dan N sama dengan 2.
1 ditambah 0,067 hasilnya 1,067. Kemudian 1,067 dikuadratkan hasilnya 1,14. Selanjutnya 4,5 dikali 1,14 hasilnya 5,13. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta jiwa. Nah, kalau kalian penasaran ingin membandingkan dengan cara yang pertama yang periodenya 7 tahun, boleh silakan kalian coba. Nanti hasilnya mungkin sedikit berbeda bilangan 2 angka di belakang komanya. Itu karena faktor pembulatan, ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Yang menjadi pertanyaan, berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Jelas masalah tersebut merupakan masalah peluruhan. Karena pada akhir periode mengalami pengurangan. Perhatikan kalimat yang bergaris merah, diketahui bahwa jumlah neutron awal sama dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. Persentase perubahan 5% atau 5/100 dan periode sama dengan 10. Karena peluruhan, maka rumusnya Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurang I pangkat N. Dikurang ya. Kita substitusi nilai M0, I, dan N. Kemudian 1 dikurang 5/100 sama dengan 95/100. 95/100 pangkat 10 ya. Kita manipulasi menjadi 10 pangkat 6 dikali 95 pangkat 10 per 10 pangkat 20. Karena 100 itu kan 10 pangkat 2. Pangkat 2 dipangkatkan lagi 10 jadinya 10 pangkat 20. Pangkatnya dikali. Selanjutnya disederhanakan, dibagi 10 pangkat 6 menghasilkan 95 pangkat 10 per 10 pangkat 14. 95 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 14 sama dengan 598.737. Jadi, neutron yang masih ada setelah 10 menit adalah 598.737. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa kerjakan latihan berikut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.